Kalau kita bernyanyi di gereja dalam suatu ibadah, apa yang menjadi acuan utama kita? Menyanyikan lagu dengan benar, sesuai dengan apa yang tertera di buku lagu, artinya semuanya harus sesuai dengan apa yang ada di buku lagu, baik notasi, harga notnya, ketukannya, biramanya, dan semuanya termasuk nada dasarnya. Atau yang penting, lagu itu bisa dinyanyikan dan meresap ke hati umat yang bernyanyi. Atau lebih ekstrim lagi, saya pernah bertemu dengan beberapa orang yang punya prinsip dalam menyanyikan lagu ibadah. Patokannya adalah lagu tersebut harus dinyanyikan sesuai dengan aslinya. Nah, mengenai kesesuaian dengan buku lagu, memang harus demikian. Dalam nyanyian jemaat, umat bernyanyi bersama karena bernyanyi bersama maka butuh patokan yang sama. Butuh rambu-rambu yang jelas mengenai nyanyian tersebut. Perlu ada notasi yang menjadi patokan bersama sehingga orang-orang yang bernyanyi menyanyikan lagu dengan nada, tempo, dan rambu-rambu yang sama. Namun mengenai menyanyikan lagu sesuai dengan aslinya, ini agak sulit diterapkan. Nah, sebagai contoh, kalau kita mau menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 3, Kami Puji dengan Riang, kita mau menyanyikan sesuai dengan aslinya atau harus sesuai dengan aslinya. Dan itu kita nyanyikan di ibadah gereja. Saya bisa jamin akan banyak orang yang kesulitan menyanyikan lagu ini. Karena, satu, teks asli lagu tersebut adalah dalam bahasa Jerman. Sementara kita di Indonesia mayoritas menggunakan bahasa Indonesia dan hanya sedikit orang yang di Indonesia ini yang bisa berbahasa Jerman. Lalu kedua, nada dasar semula lagu tersebut adalah D, bukan G seperti yang tertera di Kidung Jemaat. Maka dengan nada dasar ini akan banyak umat yang ketinggian atau juga kerendahan malah. Nah, saya akan peragakan. Yamuger menetapkan nada dasar lagu ini adalah G. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar. Nah, kita bisa bayangkan kalau kita memainkan lagu ini di nada aslinya. Akan banyak orang yang ketinggian. Nah, hal ini terjadi karena lagu ini digubah dalam konteks simfoni oleh Beethoven. Dan pada saat itu dinyanyikan oleh paduan suara yang terlatih. Maka umat di masa kini akan kesulitan untuk mengikuti itu. Nah, maka dari itu Yamuger melakukan penyesuaian agar umat bisa bernyanyi dengan baik, yaitu menetapkan nada dasar lagu ini di G. Contoh lainnya adalah Kidung Jemaat 64. Bagaimana sih sebenarnya lagu asli atau melodi asli dari lagu ini? Apakah gini? Atau empat per empat atau 6/8? Atau kalau kita cari lagu ini di YouTube tentu kita akan menemukan banyak versi yang berbeda dari melodinya. Mana yang asli? Nah, kalau kita lihat di Kidung Jemaat, maka tidak ada nama komposer tertera di lagu tersebut. Yang tertera hanya keterangan bahwa lagu tersebut adalah lagu rakyat. Nah, lagu rakyat beredar di tengah masyarakat dan biasanya disampaikan secara tradisi oral. Dengan demikian, jika ada beberapa perubahan di lagu tersebut, itu sesuatu yang wajar. Jadi di ibadah gereja, apa yang menjadi patokan kita dalam bernyanyi? Nah, tentu bukan menyanyikan sesuai dengan aslinya.
Tapi kita juga tidak bisa patokannya yang penting bisa dinikmati, karena itu bukan esensi nyanyian ibadah. Yang menjadi patokan tentunya bernyanyi sesuai dengan buku lagu, karena itulah patokan bagi seluruh umat yang terlibat dalam nyanyian tersebut. Di episode kali ini saya akan membahas lagu Kidung Jemaat 101, Alam Raya Berkumandang. Lagu ini juga memiliki beberapa versi melodi. Contohnya begini, yang kita kenal di Kidung Jemaat, itu yang ada di Kidung Jemaat. Sementara ada versi lain juga yang beda di belakangnya. Yang satu versi frase buka, yang satu frase tutup. Nah, karena kita menggunakan buku Kidung Jemaat, maka dalam bernyanyi, dalam ibadah, ya kita sepatutnya mengacu kepada not yang tertera di sana. Nah, termasuk di lagu yang akan saya bahas, semuanya mengacu pada not yang tertera di Kidung Jemaat. Lagu ini berasal dari Prancis dan merupakan lagu Natal Prancis abad ke-18. Kita tidak mengetahui pasti siapa pengubah lagu ini. Situs Hymnary yang merupakan situs yang mencatat lagu-lagu ibadah secara internasional juga tidak memberikan keterangan mengenai komposer lagu ini. Karena berasal dari Prancis, maka teks asli lagu ini berbahasa Prancis. Saya tidak akan membahas teks lagu yang berbahasa Prancis, namun saya akan membahas teks lagu yang berbahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Karena banyak sumber mengenai teks lagu ini, maka teks bahasa Inggris yang akan dibahas adalah teks bahasa Inggris yang diambil dari situs Hymnary, dan sementara untuk bahasa Indonesia ya saya mengambil dari Kidung Jemaat. Ini kedua teksnya dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dari liriknya, kita bisa melihat bahwa lagu ini mau bercerita mengenai sukacita karena lahirnya Sang Juru Selamat dunia. Sukacita ini dirasakan oleh para malaikat, gembala, dan juga seluruh alam raya. Di bait terakhir ada seruan untuk melihat raja yang baru lahir itu, dan sebuah frasa yang selalu diulang dalam setiap bait adalah Gloria in excelsis Deo, artinya kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa pesan utama lagu ini adalah pujian bagi Allah di tempat yang tinggi karena Dia telah mengirimkan putranya lahir ke dunia. Sehingga kita diajak untuk bertemu dengan putra yang baru lahir itu. Saya membuat 2 aransemen untuk lagu ini, satu bergaya klasik, sementara yang lainnya bercorak pop dengan menggunakan alat musik band. Nah, sebelum membahas penerapan makna lagu ke dalam bentuk aransemen, mari kita saksikan video dari lagu ini. Excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo, 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 Gloria
puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya. Gloria in excelsis Deo. Excelsis Deo. Mari kita pun ke sana untuk melihat Putera. Mari kita persembahkan suara dan hati padanya. Excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sudah lahir juru selamat, itu berita lagunya. Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Mari kita pun ke sana untuk melihat Putera. Mari kita persembahkan suara dan hati padanya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sahabat, YKB GKI TV menayangkan program baru yaitu Balada, bedah lagu dan aransemen di channel Bedah Lagu. Program ini tayang secara premier 2 minggu sekali setiap hari Sabtu jam 8 malam. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati.
Nah, aransemen yang pertama ini sering disebut orang sebagai aransemen musik yang bercorak atau bergaya musik klasik. Nah, dalam bahasa awam kita sering mengasosiasikan musik yang digubah sebelum tahun 1900 atau bahkan tahun 1800, 1700 sebagai musik klasik, seperti misalnya Haleluya Handel, lalu Simfoni nomor 9 dari Beethoven. Kita sering menyebutnya dengan musik yang bergaya klasik. Meskipun sebenarnya kata klasik itu sendiri merujuk kepada salah satu pembabakan dalam perjalanan sejarah musik. Sejarah musik, apalagi musik gereja dan musik-musik di Eropa, terbagi dalam beberapa zaman. Secara garis besar, saya sebutkan di sini secara garis besar saja. Sebelum masa reformasi, yaitu musik abad-abad pertengahan, lalu ada zaman Renaissance, lalu ada zaman barok, lalu zaman klasik, lalu zaman romantik, lalu musik memasuki era yang baru, yaitu zaman modern. Nah, setiap zaman pun memiliki pembabagannya masing-masing. Jadi ada misalnya zaman barok, ada barok mula-mula, ada barok pertengahan, lalu ada barok akhir, dan begitu juga dengan zaman-zaman lainnya. Nah, untuk aransemen yang pertama ini sebenarnya saya mengacu kepada gaya musik yang ada pada zaman barok. Salah satu gaya musik yang terkenal pada zaman barok adalah musik polifoni. Artinya, di dalam satu komposisi musik terdapat banyak melodi yang bersautan satu dengan lainnya. Poli artinya banyak dan foni artinya bunyi, banyak bunyi, sehingga banyak melodi yang bersautan satu dan lainnya dan membentuk sebuah komposisi atau karya musik. Nah, kita akan bisa melihat lebih jelas kalau kita mendengarkan lagu sambil melihat partitur dari lagu ini. In excelsis Deo Gloria, in excelsis Deo. Nah, supaya makin jelas, sekarang coba kita dengarkan sekali lagi dengan melihat notasi dalam bentuk not balok. In excelsis Deo Gloria, in excelsis Deo. Komposisi paduan suara ini terdiri dari 4 suara, sopran, alto, tenor, dan bass. Sopran tentu ada di yang paling atas, lalu alto di bawah sopran, dan sopran dan alto ini ada di kunci G, lalu tenor dan bass di garis pranada yang bawah, yang atas adalah tenor dan yang bawah adalah bass. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa sopran menyanyikan melodi dari lagu ini, sementara alto menyanyikan pola yang mirip dengan sopran, tapi di bagian-bagian awal dan beberapa bagian ada yang berbeda. Kita lihat di bar 1 atau birama 1, not pertama untuk sopran dinyanyikan 2 ketuk. Sementara untuk alto 1 ketuk dan 1 ketuk. Begitu juga di bar kedua, bar ketiga. Bar kedua sopran 2 ketuk dan alto 1 ketuk. Sementara di bar ketiga, sopran 2 ketuk, alto menyanyikan setengah ketuk. Sementara kalau kita lihat tenor, dari awal tenor langsung menyanyikan sebuah line melodi yang mayoritas dipenuhi oleh nada-nada yang harga notnya adalah setengah ketuk. Sementara bass ini mirip dengan alto, tapi ada beberapa bagian juga yang berbeda. Nah, saya membuat ini karena saya ingin mengacu kepada musik polifoni. Jadi musik polifoni itu adalah
masing-masing baris, artinya sopran, alto, tenor, dan bass, menyanyikan melodinya sendiri-sendiri. Dia punya line melodi sendiri-sendiri. Maka ada 4 line melodi, dan 4 line melodi itu berpadu satu sama lain sehingga menimbulkan sebuah komposisi musik yang kita dengar saat ini. Nah, perbedaan antar satu melodi yang lainnya juga bukan hanya dalam hal ketukan atau bukan hanya dalam harga not, tapi juga dalam bentuk kontur melodi itu sendiri. Contohnya, kita lihat di bar pertama atau birama pertama, kita lihat sopran menyanyikan sol, la, sol, fa, mi, re. Naik dari sol, naik sedikit ke la, lalu turun la, sol, fa, mi, re. Nah, sementara alto dari mi langsung turun ke re, naik lagi dan turun ke bawah ikut dengan sopran. Nah, jadi tadi kita lihat ya, di bar pertama ketukan 1 sopran tetap pada ketukan 1 dan 2 sopran tetap di nada sol, sementara alto turun dari mi ke re. Lalu kalau kita lihat di birama ketiga, sopran tetap di nada yang sama untuk 2 ketukan pertama, sementara alto naik ke atas lalu turun ke bawah, lalu ketukan ketiga naik lagi dan turun bersama dengan sopran. Kalau kita lihat lagi di bar ketiga untuk tenor dan bass, tenor konturnya turun sementara bass konturnya naik, ketemu di ketukan ketiga lalu tenor kembali naik dan bass kembali turun. Nah, itulah yang disebut musik polifoni. Semua punya ketukannya sendiri, semua punya konturnya sendiri, dan semua punya melodinya sendiri. Nah, saya mengacu kepada musik polifoni untuk aransemen ini karena saya ingin menggambarkan sukacita karena kelahiran Yesus, dan sukacita itu dirasakan oleh banyak unsur. Artinya di lagu ini kita lihat ada unsur gembala, ada unsur alam, ada juga unsur malaikat, sehingga ada banyak pihak yang bersukacita karena kelahiran Yesus, Sang Raja dan Juru Selamat kita. Nah, pihak-pihak inilah yang saya representasikan dalam 4 suara yang ada di komposisi ini. Bahwa setiap pihak memiliki caranya sendiri untuk mengungkapkan sukacitanya atas kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat. Sementara untuk pemilihan instrumen, saya juga mengacu kepada zaman barok. Mari kita dengarkan bait dari lagu ini. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. Nah, kalau diperhatikan di dalam video klip tadi saya memainkan alat musik yang ditekan, namun saya tidak memainkan alat musik piano. Kalau diperhatikan baik-baik, suara yang dihasilkan dari alat musik yang saya mainkan lebih tipis dari piano. Seperti mirip-mirip suara gitar, tapi bukan suara gitar. Nah, itu adalah suara harpsichord. Nah, pada zaman barok, memang piano bukanlah alat musik yang lazim digunakan. Alat musik yang lazim digunakan pada saat itu adalah harpsichord. Nah, maka saya menggunakan harpsichord ini supaya musik ini lebih mendekati kepada aransemen di zaman barok. Mari kita pun ke sana untuk melihat putera. Nah, dari aransemen yang bergaya barok tadi, kita sekarang beralih ke aransemen yang menggunakan alat musik band. Secara umum, kalau kita menggunakan alat musik band, maka alat-alat musik yang dipakai adalah drum, piano, bass, dan gitar. Nah, dalam aransemen ini saya juga menambahkan instrumen-instrumen lain seperti brass, string, dan yang lainnya. Namun yang akan dibahas adalah alat musik yang utama, yaitu piano, bass, drum, dan gitar. Nah, kita tahu bersama bahwa drum berfungsi sebagai pembentuk
pola ritmis dalam sebuah lagu atau dalam sebuah aransemen. Sementara piano adalah berfungsi sebagai memegang harmoni, menjaga harmoni dari komposisi tersebut. Sementara bass memainkan satu nada dan fungsinya adalah seperti mengawinkan antara harmoni dan ritme tadi, ritme atau pola yang dibuat oleh drum. Sementara gitar berfungsi sebagai pengisi, baik itu pengisi pola ritmik maupun pengisi harmoni. Nah, dalam aransemen band ini, beat atau pola ritmik yang saya gunakan adalah pola disco. Nah, disco ini identik dengan keceriaan, dengan sukacita, maka saya ingin menggambarkan sukacita lagu ini dengan beat disco ini gitu. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana polanya dan juga kaitannya dengan instrumen-instrumen lainnya. Mari kita pun ke sana untuk melihat putera. Mari kita persembahkan suara dan hati padanya. Nah, seperti tadi saya sebutkan, alat musik yang akan dibahas di sini adalah piano, bass, drum, dan gitar. Drum ada di paling atas, lalu di bawahnya ada gitar, lalu di bawahnya lagi ada bass, lalu di bawahnya lagi piano, lalu di bawahnya melodi dari lagunya. Nah, kita lihat beatnya tadi disco. Kita lihat drum itu ada 3 not yang digunakan, yaitu satu hi-hat yang paling atas yang ada tanda-tanda silang. Nah, lalu snare drum itu yang ada di setiap ketukan kedua dan keempat. Lalu kick drum atau bass drum itu yang ada di paling bawah dan itu dibunyikan setiap ketuk. Nah, kira-kira pola disco itu seperti ini. Jadi kick drumnya dibunyikan di setiap ketuk dalam irama tersebut. Lalu snare drumnya di kedua keempat, itu seperti biasa, seperti lagu-lagu lainnya pada umumnya. Dan hi-hatnya menggunakan not 1/8. Jadi di dalam irama 4/4 ada 8 not. Meskipun dalam beberapa lagu disco juga ada banyak yang menggunakan not 1/16 ya hi-hatnya gitu. Lalu bisa divariasi dengan menggunakan ride cymbal atau yang lainnya. Nah, untuk pola bass, harmoninya tentu mengikuti harmoni yang ada, harmoni yang digunakan oleh piano dan gitar sama. Tapi bagaimana mengenai ketukannya? Nah, seperti tadi telah dijelaskan, kick dibunyikan, kick drum atau bass drum dibunyikan di setiap ketuk dan setiap satu ketuk. Nah, maka instrumen bass pun sama demikian. Bunyi yang utama dibunyikan dengan ritmik yang sama seperti kick atau bass drum. Artinya setiap ketuk di birama itu. Sementara dalam aransemen ini saya menggunakan not tambahan pada bass, yaitu not oktav yang di atas yang pakai tanda staccato. Nah, saya menggunakan ini sebagai not isian saja supaya aransemennya terasa lebih penuh gitu. Tapi tetap bunyi yang utama adalah bunyi yang on beat atau yang di ketukan berat tiap ketukan 1, 2, 3, dan 4 gitu. Nah, sementara untuk piano kita bisa lihat di setiap birama piano menggunakan pola yang sama. Ketukan 1 jatuh di ketukan berat 1 di on beat ya. Lalu ketukan 2 juga ada yang on beat, ada yang upbeat. Kita lihat. Lalu ketukan ketiga kembali on beat, lalu keempatnya kembali upbeat. Nah, ini merupakan variasi yang saya gunakan untuk mengisi ritme di sini. Jadi di sini piano bukan hanya berfungsi sebagai penjaga harmoni, tapi juga mendukung ritme yang dibentuk oleh drum. Jadi saya menggunakan variasi 1 dan 3 on beat, sementara 2 dan 4-nya ada sedikit singkup gitu. Nah, sekarang kita lihat gitar. Gitar pada aransemen ini tidak memainkan chord sama sekali, tapi hanya memainkan nada-nada dan itu pun dalam bentuk mute. Nah, kalau dengan demikian, fungsi gitar pada aransemen ini adalah mengisi kekosongan ritmik. Jadi lebih berfungsi kepada fungsi ritmiknya di sini. Nah, karena tadi sudah ada piano yang memainkan fungsi ritmik juga, maka
kalau gitar juga memainkan ritmik, maka harus memainkan dengan pola yang berbeda. Kalau kita lihat tadi, piano memainkan yang di on beat, kita bisa lihat di sini gitar memainkan pola yang upbeat. Rata-rata mayoritas upbeat semuanya. Nah, kita bisa lihat, maka ini adalah perpaduan antara on beat dan upbeat antara piano dan gitar. Jadi ritmiknya saling mengisi. Jadi di sini kita bisa melihat perpaduan komposisi antara ritmik dan harmoni. Kita bisa melihat drum adalah pembentuk ritmik utama, sementara piano adalah pemegang harmoni utama. Nah, ritmik dan harmoni ini dipadukan oleh bass yang secara harmoni ikut ke piano, tapi secara ritmik juga ikut ke bass drum. Nah, sementara piano juga melakukan fungsi lainnya sebagai pengisi ritmik dan juga dibantu dengan gitar sebagai pengisi ritmik dengan pola yang lainnya. Nah, demikian penjelasan saya mengenai beat disco yang saya gunakan di lagu ini. Nah, ini sekedar informasi bahwa beat disco sebenarnya bukan hanya ini. Ada banyak beat disco yang digunakan di lagu-lagu lain dengan pola-pola juga yang berbeda. Nah, sahabat bisa menambah referensi dengan mencari beat-beat disco yang lainnya dan pola-pola isian dan ritmik dan harmoni yang lainnya. Nah, sahabat, demikian pemaparan saya mengenai aransemen lagu Kidung Jemaat 101 Alam Raya Berkumandang. Kalau sahabat merasa tayangan ini memberkati sahabat bisa membagikan link tayangan ini dan juga bisa tekan tombol like dan subscribe untuk channel ini. Jumpa lagi dengan saya di episode selanjutnya dengan pemaparan dan penelaahan lagu-lagu yang berbeda dari sudut pandang yang berbeda juga. Tuhan memberkati, salam. Excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung dari padang. Hidung malaikat bergema, Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Sudah lahir juru selamat, itu berita lagunya. Pujian, syukur dan hormat dipersembahkan padanya. Gloria in excelsis Deo. Excelsis Deo.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.